Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan ini juga mendapat sebutan Samudra Darussalam. Berdasarkan berita Mark Chokro tahun 1292 dan Ibnu Battulah abad ke-13 bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuat dengan adanya bukti batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 yang merupakan raja pertama Samudra Pasai. Hal ini membuktikan bahwa Islamisasi telah ada sebelum Kerajaan Samudra Pasai didirikan. Oleh karena itu, sejak abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi di daerah pesisir selatan Malaka dan juga di Cina Selatan tumbuh komunitas-komunitas muslim akibat Islamisasi. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut Mesir pada tahun 1238 Masehi. Ia mendapatkan tugas merebut pelabuhan Kambayat. Ia Gujarat yang dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Samudra Pasai. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan remah-remah dan lada. Beliau kemudian mengangkat Marah Silu menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh belum terlihat perkembangan kerajaan yang berarti, namun pada masa pemerintahan setidaknya Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang besar dari wilayah Aceh sendiri. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinan dengan Ganggang Sari, putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam, kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dan memerintahkan sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battulah. Dia kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samudra menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Dalam catatannya, Ibnu Battulah menggambarkan bahwa Sultan Malik Az-Zahir sebagai raja yang sangat soleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Sultan Malik Az-Zahir tidak pernah bersikap tinggi hati. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battulah. Para tamunya dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralasan apa-apa. Selanjutnya, saat peninggalan Sultan Malik Az-Zahir, tahta kerajaan dipegang oleh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, ia datang serangan dari Majapahit yang terjadi pada tahun 1345 dan 1359. Serangan ini datang secara tiba-tiba sehingga menyebabkan Sultan terpaksa berlari untuk menyelamatkan diri. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zainil Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina disebutkan ia tewas oleh Raja Napur. Selanjutnya, pemerintah Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrasiyah.
Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Selanjutnya, tahun 1524, wilayah sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Kehidupan pada masyarakat Kesultanan Pasai didominasi oleh adanya agama dan kebudayaan Islam. Walaupun pengaruh Hindu-Buddha juga masih turut mewarnai kehidupan masyarakatnya, sifat pemerintahannya teokrasi, yaitu berdasarkan agama Islam. Seorang ahli sejarah, Tome Pires, menyebutkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara putri Pasai dengan